Alan Turing, seorang ahli matematika dari Cambridge, ditangkap pada tahun 1951 atas kasus homoseksual. Detektif mencoba menginterogasi Turing tentang perilaku homoseksualnya dan juga makalahnya yang berjudul Permainan Imitasi. Buku tentang sebuah permainan sederhana untuk menentukan apakah sesuatu adalah mesin atau manusia hanya dengan satu pertanyaan. What did you really do during the war? Namun, sebelum kita membahas pengaruh detektif dan interogasi tersebut, mari kita kembali ke tahun 1939 untuk memahami latar belakang bagaimana Alan Turing tertangkap. Pada tahun tersebut, Jerman yang dipimpin oleh Hitler berhasil menginvasi Polandia, memicu Inggris dan Perancis untuk menyatakan perang melawan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Inggris dan sekutunya, di tengah kepanikan, melakukan evakuasi besar-besaran, termasuk evakuasi 800.000 anak-anak. Di saat itulah, Alan Turing mendatangi Blackley, pabrik radio yang juga merupakan markas rahasia Badan Intelijen Militer Inggris. Di sana, ia menawarkan keahliannya untuk misi rahasia pemerintahan melawan Jerman. Meskipun awalnya ditolak karena Turing tidak dapat berbicara bahasa Jerman, ketika ia menyebut kata enigma, Komandan Denniston terkejut. Turing menjelaskan bahwa jika Inggris bisa meretas kode enigma, maka Perang Dunia dapat berakhir dengan cepat. Enigma adalah alat enkripsi terbaik yang digunakan oleh pemerintahan Nazi. Mereka menggunakannya untuk mengirim kode rahasia kepada angkatan perang mereka di lapangan. Enigma menghasilkan gelombang radio yang digunakan untuk mengirim rincian serangan dan perintah penyerangan mendadak. Saat itu, Inggris, Amerika, Rusia, bahkan Perancis tidak dapat memecahkan kode tersebut. Komandan Denniston yakin bahwa kode enigma sangatlah sulit dan mustahil untuk dipecahkan. Namun, dengan angkuhnya Alan mengatakan bahwa ia akan mencoba memecahkan kode tersebut. Singkat cerita, Alan Turing diterima dan bergabung dengan tim di bawah pimpinan Haier di Bletchley Park untuk memecahkan kode enigma Jerman. Mesin enigma memiliki 159 miliar triliun kemungkinan, pengaturannya diubah setiap hari. Dan Jerman selalu mengganti pengaturannya tepat jam 12. Dan tim ini harus memecahkan setidaknya satu kode setiap hari, secara manual. Saat semua orang sibuk dengan tugasnya, Turing malah sibuk merancang mesin canggih untuk memecahkan kode dengan cepat. Sayangnya, ide Turing ditolak oleh pemimpin tim, yaitu Haier. Turing kemudian menyampaikan idenya kepada Komandan Denniston, memohon dukungan keuangan untuk mesin canggihnya. Meskipun kembali mendapat penolakan, Turing tidak menyerah. Rekan setimnya bahkan menolak bekerja dengannya, dan Turing terus berjuang. Akhirnya, Turing menulis surat kepada Stuart Manchester, pemimpin Badan Intelijen Militer, yang ditujukan untuk Winston Churchill. Surat tersebut memberinya kesempatan untuk membuat mesin canggih dan memimpin tim menggantikan Hughes. Keith and Charles are both fired. Go to hell. Hal ini membuat rekan lainnya, beserta Denizen semakin membenci Alan. Untuk mengisi kekurangan anggota timnya, ia pun mengadakan sebuah tes teka-teki silang yang dimuat dalam sebuah koran. Semua orang yang dapat menyelesaikan teka-teki itu dalam waktu kurang dari 10 menit, maka mereka akan masuk ke dalam tim. Namun ternyata, untuk masuk ke dalam tim memanglah sulit. Mereka yang berhasil memecahkan teka-teki harus kembali melewati tes teka-teki silang dalam waktu 6 menit. Satu-satunya wanita yang bernama Joan dapat menyelesaikan teka-teki itu dalam waktu kurang dari 6 menit. Di mana Alan sendiri
membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 menit untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, Joan dan Jack terpilih menjadi bagian tim Alan Turing di Bletchley Park. Mereka diberi peringatan oleh Tuan Manzis bahwa pekerjaan mereka sangat rahasia dan kebocoran informasi akan dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan. 1 tahun kemudian, proyek pembuatan mesin canggih senilai 100.000 pound sterling dimulai. Joan tidak segera bergabung, mereka kemudian menyusul ke kediamannya. Joan dan Alan terpaksa melakukan percakapan sandiwara untuk meyakinkan kedua orang tua Joan yang sejak awal tidak mengizinkan putrinya bekerja di pabrik radio Basli. Keesokan harinya, Joan datang ke pabrik radio untuk memulai pekerjaannya. Sementara serangan Jerman terus dilancarkan, Inggris mengalami kelaparan, dan Amerika mengirimkan bantuan makanan. Namun, Jerman menghancurkan kapal pengiriman mereka tanpa disadari bahwa sebenarnya mereka berperang melawan waktu. What just happened? Midnight. Karena mereka harus memecahkan kode enigma sebelum pukul 12. Hughes yang kecewa akhirnya menyalahkan Alan karena ia tak pernah membantu rekannya untuk memecahkan kode dan malah sibuk dengan mesinnya sendiri. Begitupun rekan-rekan lainnya yang mulai muak dengan Alan. Namun, ia masih tetap percaya bahwa kelak mesinnya akan membantu memenangkan peperangan ini. Sebelum pulang, Alan sengaja mencuri beberapa kode enigma yang sudah berhasil dipecahkan untuk dibawa ke kediaman Joan. Di sana, mereka mencoba mencari petunjuk yang bisa dimasukkan ke dalam mesinnya yang diberi nama Christopher. Dulu, saat masih sekolah, Alan merupakan seorang yang sering dibuli oleh teman-temannya. Hanya satu siswa bernama Christopher yang kerap membantunya dan berkata, You know, Alan, sometimes it's the very people who no one imagines anything of, who do the things no one can imagine. Semakin hari, pertemanan mereka berdua menjadi semakin erat. Bahkan, Christopher sengaja mengajarkan kriptografi atau kode rahasia pada Alan untuk saling berkirim surat. Dan pada hari itu juga, akhirnya Joan mengetahui bahwa mesin yang Alan ciptakan bukan hanya untuk memecahkan kode enkripsi, melainkan mesin itu untuk universal, atau biasa kita sebut sebagai komputer. Seiring hari berganti, hari itu di kantornya, ia melihat Denniston beserta pasukannya yang tengah mengobrak-abrik meja kerja Alan. Ia dicurigai sebagai mata-mata Uni Soviet karena tingkahnya yang sombong dan aneh. Namun, karena tak mendapatkan bukti yang valid, akhirnya Denniston dan pasukannya terpaksa pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu, Joan pun datang membawa Alan pergi sejenak ke sebuah kafe. Di sana, Joan mencoba menasehati Alan. Jika ia ingin segera menyelesaikan mesinnya, ia tak bisa bekerja sendirian, melainkan harus bekerja sama dengan rekan setimnya. Sejak saat itu, Alan mulai merubah sikapnya, bahkan sengaja membawakan buah apel untuk rekan-rekan satu timnya. Meskipun sedikit canggung, namun rekan setimnya tetap menghargai Alan, yang membuat hubungan mereka semakin hari menjadi semakin membaik. Hingga di tahun 1941, Hughes memberikan sebuah ide untuk menyempurnakan kinerja Christopher. Setelah semua komponen sudah siap, untuk pertama kalinya Christopher dinyalakan. Namun saat Hughes bertanya kapan mesin akan menguraikan pengaturan enigma, Alan tidak bisa memberikan penjelasan. Hari-hari berikutnya, Christopher terus berjalan, namun sayangnya mesin itu tidak membuahkan hasil. Komandan Denniston pun langsung memecat Alan. Beruntungnya, rekan-rekannya segera datang dan meminta perpanjangan waktu untuk pengoperasian Christopher. Akhirnya,
sang komandan memberikan mereka waktu hingga 1 bulan. Suatu hari, saat Alan sibuk memecahkan permasalahan Christopher, tiba-tiba Joan datang dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari Bletchley karena dipaksa menikah oleh orang tuanya. Mendengar itu, Alan tidak tinggal diam karena ternyata selama ini ia menyukai Joan. Joan, will you marry me? Sejak saat itu, mereka pun berpacaran. Namun, nampaknya Alan masih ragu akan perasaannya karena ternyata ia sendiri merupakan seorang homoseksual. Rupanya, sisi homoseksual Alan muncul sejak ia dan Christopher menjadi sangat dekat hingga membuat Alan jatuh cinta kepadanya. Namun, sayangnya, saat itu Christopher harus pergi untuk selamanya akibat penyakit TBC yang menggerogoti tubuhnya. Joan yang mengetahui hal itu menyarankan agar Alan tetap merahasiakannya karena homoseksualitas merupakan tindakan yang ilegal. Singkat cerita, waktu 1 bulan untuk pengoperasian Christopher hampir habis, namun sampai detik itu mereka tidak menghasilkan apapun dari Christopher. Hingga suatu malam, saat mereka sedang nongkrong di sebuah bar, Alan dan rekan lainnya tak sengaja bertemu dengan temannya Joan, yang mengungkap bahwa setiap orang Jerman memiliki kode masing-masing, dan biasanya mereka mengawali pesannya dengan kata yang sama setiap harinya. What if Christopher doesn't have to search through all of the settings? Repeated words, predictable words. Exactly. Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler! John, run voltages through those letters through the back scramblers. Sir, will you... Did it work? Alan? Who? I. Degree West. Heil Hitler. Yes! Setelah sekian lama, akhirnya mereka menemukan password atau sandi, yaitu cuaca hidup Hitler, untuk Christopher guna memecahkan kode enigma. Setelah semalaman mereka bekerja, kini mereka mengetahui letak kapal-kapal Nazi, sekaligus rencana strategi Jerman dalam penyerangan. Namun, saat Hughes akan memberitahu Denniston tentang penyerangan yang akan dilakukan pihak Jerman, Alan pun langsung melarangnya. Karena ia berpikir jika penyerangan itu gagal, maka pihak Jerman akan curiga dan bisa kembali mengganti pengaturan kode enigma yang akan membuat usaha mereka sia-sia. Keesokan harinya, Alan dan Joan meminta Tuan Minzy untuk merahasiakan keberhasilan mereka dalam memecahkan kode enigma Jerman kepada publik. Bahkan dari Denniston, mereka juga meminta Tuan Minzy untuk membuat berita palsu agar Jerman tidak curiga jika Inggris telah menyadap pesan mereka. Lalu, Alan beserta timnya kembali bekerja di bawah naungan Badan Intelijen Militer. Hingga suatu hari, Alan menemukan bukti di sebuah Alkitab milik John yang menunjukkan bahwa John adalah mata-mata Uni Soviet yang selama ini dicari. John kemudian meminta Alan untuk merahasiakannya, kalau tidak, John akan membeberkan fakta bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Namun Alan tetap melaporkan hal itu pada Tuan Minzy. Yang mengejutkan, Tuan Minzy sudah mengetahui hal itu sejak John direkrut dan ia sengaja membiarkannya, karena Winston Churchill terlalu pelit untuk membagi informasi pada Soviet. Bahkan, informasi yang dibocorkan oleh John membantu Inggris melawan Jerman. Karena tidak percaya pada Tuan Minzy, Alan meminta tunangannya, Joan, untuk segera pergi dari Bletchley Park. Namun, karena Joan tidak mau pergi, Alan terpaksa mengungkapkan jati dirinya sebagai homoseksual, berharap bahwa itu akan membuat Joan membencinya dan meninggalkannya. Namun, ternyata Joan tidak meninggalkannya dan tetap peduli terhadap Alan.
Singkat cerita, selama 2 tahun berikutnya, perang terus berlanjut, dan Alan terus membuat kalkulasi untuk menentukan siapa yang akan mati, dan siapa yang akan hidup dengan menyadap komunikasi Jerman. Akhirnya, Inggris berhasil mendeklarasikan kemenangan berkat bantuan mesin yang dinamai Christopher. It's a solemn but glorious hour. Kini, tugas Alan dan juga timnya telah selesai. Tuan Manzi meminta mereka untuk membakar semua berkas dan semua dokumen pekerjaan mereka, karena misi dan tugas mereka sangat bersifat rahasia. Hari-hari berikutnya, Alan terus berkarir hingga ia menjadi profesor matematika di Cambridge. Di tahun 1951, polisi mendapat laporan jika rumah Alan Turing telah dirampok. Saat detektif mendatangi rumahnya untuk olah TKP, ia justru terlihat menutupi kasus yang menimpanya, sehingga membuat detektif curiga. Sang detektif pun akhirnya membuka catatan militer milik Alan, namun ia tak dapat menemukan apapun, yang membuat detektif semakin curiga bahwa Alan adalah seorang mata-mata. Beberapa hari setelah itu, polisi membekuk pelaku perampokan rumah Alan. Menurut kesaksiannya, detektif mendapatkan fakta bahwa Alan adalah seorang homoseksual yang telah menyewa seorang laki-laki untuk tidur bersamanya. Inilah awal mula Alan Turing tertangkap. Setelah menceritakan perjuangannya, Alan bertanya pada sang detektif, apakah dirinya adalah mesin, homoseksual, seorang pahlawan, atau seorang kriminal? Namun, sang detektif tidak dapat menjawabnya, yang berarti ia tidak akan bisa melepaskan Alan dari kasus itu. Akibat dari kejahatannya, hakim memberikan 2 pilihan. Penjara selama 2 tahun atau kebiri kimia. Tentu saja, Alan memilih untuk kebiri kimia, agar ia bisa terus mengembangkan Christopher hingga menjadi komputer digital, sesuai keinginannya. Mengetahui kondisi Alan, Joan yang sudah memiliki suami langsung mendatanginya dan berjanji akan menemani Alan untuk melewati masalahnya. Namun Alan tak mau, karena baginya, ia cukup ditemani oleh mesinnya yang bernama Christopher.